Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mencoba untuk mereview tugas kelompok 10, tugas basis data dengan judul database persuratan. Ya. Di mana anggota kelompok 10 ini terdiri dari Ahmad Razi, Muhammad Faza Irfata. Nah, dari deskripsi kasus ini, jadi kelompok ini mencoba untuk membuat sebuah basis data untuk merekam proses pengiriman surat dari pengirim, kemudian nanti akan diolah oleh seorang admin dan diteruskan untuk didisposisikan. Dari penjelasan deskripsi kasus ini seperti ini. Kalau kita melihat ERD-nya yang dibuat oleh kelompok ini, jadi ada pengirim, kemudian mengirim surat, kemudian diproses oleh admin dan meneruskan untuk didisposisikan, di mana setiap surat itu memiliki, kalau melihat relasinya di sini bisa memiliki beberapa lampiran. Baik, saya akan mencoba untuk mereview ERD yang ada. Sebenarnya jika ingin membuat secara lengkap proses administrasi dari surat menyurat ini, mungkin ini bisa pengirim mengirim surat, tetapi ketika berelasi dengan admin ada proses penerimaan surat. Jadi nanti biasanya diistilahkan dengan istilah surat masuk, itu diolah dulu, dicatat di sana ID suratnya, dari mana, perihalnya apa, nomor suratnya, dan sebagainya. Jadi sebenarnya admin di sini bisa mengolah surat masuk. Kemudian dari surat masuk itu bisa jadi kemudian bisa diarsipkan. Jadi ada lagi kita buat untuk proses pengarsipan. Jadi bisa muncul lagi sebuah entitas baru pengarsipan. Nah, barulah nanti dari surat yang ada oleh admin, jika itu perlu didisposisikan, maka langsung didisposisikan. Itu jika ingin dibuat secara lengkap. Tetapi oke lah, ini secara sederhana. Jadi maksud kelompok ini, ketika ada surat yang dikirim, kemudian oleh admin langsung didisposisikan kepada penerima, di mana setiap surat ini nanti memiliki lampiran. Kita coba lihat di sini. Ketika admin memproses surat ini, di sini ada ID admin, kemudian admin akan meneruskan untuk mendisposisikan. Kalau kita perhatikan di sini ada identitas yang hilang. Ya. Ketika admin mendisposisikan ini, kita tidak tahu surat mana yang didisposisikan karena tidak ada relasi antara disposisi dengan surat ini. Nah, admin di sini, ketika kita merelasikan dengan admin di sini, yang ada nama, alamat, adminnya juga bisa memproses di sini banyak sekali suratnya, tapi surat mana yang didisposisikan. Nah, di sini yang ada kelemahan adalah belum jelasnya ketika didisposisikan ini surat apa yang didisposisikan. Nah, jadi admin hanya meneruskan, tetapi surat mana yang diteruskan tidak ada relasi di sini. Ini pun kalau diambil dari relasi dengan admin, di sini banyak sekali admin bisa memproses beberapa surat. Nah, jadi mungkin jika ingin diperbaiki, coba saya membuat sebuah analisa dari ERD ini. Nanti ERD ini pasti dampaknya ketika sudah dibuat nanti akan diturunkan menjadi tabel-tabel di mana setiap entitas atau entity itu akan diturunkan menjadi tabel dan semua atribut yang ada akan menjadi atribut tabel. Kemudian relasi setiap entitas ini dengan entitas lain nanti tergambar di dalam relasi antara tabelnya. Nah, ini ada sebuah ERD untuk sebagai review dari ERD ini dan sebagai masukan dari kelompok ini untuk diperhatikan. Jadi yang pertama,
mungkin nanti ketika admin dengan surat ini memproses surat, prosesnya di sini bisa dalam bentuk memproses disposisi. Jadi sebenarnya admin memproses disposisi surat. Nah, surat yang didisposisikan surat apa? Surat dengan relasi ini dengan disposisi kita buat di disposisi. Jadi surat yang didisposisi. Sehingga pada proses disposisi ini kita tahu surat mana yang didisposisikan, maka kita relasikan antara surat dan disposisi. Kita perhatikan di sini untuk surat mana yang didisposisikan, kita sudah terhubung lewat ID surat. Nah, kemudian di sini ID admin ketika memproses di sini, maka ID adminnya kita pindahkan di sini. Ya. Jadi siapa yang memproses ini, admin mana yang memproses ini, nama dan alamatnya berdasarkan ID admin. Jadi pada proses disposisi ini jelas surat mana yang didisposisikan, kita punya relasi dengan ID surat. Siapa yang mendisposisikannya, siapa yang memprosesnya, kita tahu ID admin. Kemudian tadi di sini muncul nama penerima dan nomor kontak. Jika admin ini langsung memproses ini untuk mendisposisikan, mungkin ada baiknya nama kontaknya ini bisa saya buat. Nama kontak ini ya, nama penerimanya, nama penerima dan nomor kontak penerima mungkin kita catat pada saat mendisposisikan ini saja. Jadi nama penerima ya, saya perlihatkan lagi. Nama penerima ketika surat ini didisposisikan, maka nama penerimanya muncul di sini saja ya. Jadi ini benar-benar di sini hanya perihal surat saja, ID surat ya. Jadi semuanya tentang suratnya. Untuk penerimanya, nomor kontak dan alamat penerimanya mungkin dicatat pada saat proses disposisi saja. Perihal judul surat, jenis suratnya dan sebagainya kita tahu berdasarkan ID suratnya. Siapa yang mendisposisikan surat itu, nama adminnya kita tahu dari ID admin. Dan perlu ditambahkan, tadi pada saat ini belum ada tanggal disposisi. Mungkin perlu dicatat di sini adalah tanggal disposisinya. Kapan surat ini didisposisikan, siapa penerimanya, nomor kontaknya dan alamatnya. Nah, di sini akan terlihat jelas sudah proses ini. Jadi relasi antara admin dan disposisi dengan surat ini kita buat proses relasinya admin dan surat ini adalah ketika memproses disposisi. Jadi sini terlihat sudah, kalaupun ada lampirannya di sini sudah tertera juga ID surat ini. Di sini kelompok ini menggambarkan bahwa kemungkinan satu surat itu memiliki beberapa lampiran begitu ya. Nah, jadi ini sudah terlihat jelas siapa pengirimnya dari ID pengirim. Di sini kita sudah tahu secara lengkap. Kemudian apa surat ini, jenis suratnya, perihalnya apa, lampirannya berapa jumlah lampirannya, kemudian lampirannya nanti berupa apa, di sini sudah terlihat semua dan tidak ada lagi yang berulang. Karena tadi ketika nama penerima dan juga di disposisi ini ada nama, ini menjadi tidak jelas apakah nama ini juga nama penerima sama dengan ini ya. Jika nama penerima dan nama ini sama, maka artinya ada proses pencatatan dua kali. Ini yang disebut dengan istilah redundansi. Khawatirnya adalah ketika nanti nama penerima di sini dicatat dan nama penerima juga di sini sama, maka ketika ada terjadi perubahan salah satunya, di sini tidak otomatis dia berubah. Nah, inilah yang terjadi anomali ketika proses editing data. Jadi, dari kelompok ini ada perbaikan atau
sebuah usulan dari saya untuk mengubah ERD-nya, prosesnya menjadi demikian. Ya. Jadi di sini kita ini mungkin ada perbaikan sedikit di disposisi, kurang si ya. Disposisi. Nah, jadi di sini yang perlu dihilangkan adalah admin memprosesnya dalam bentuk disposisi ini saja. Kemudian surat dan disposisi ini kita relasikan secara langsung. Sehingga dengan ID surat di sini sudah terhubung, sudah tahu semua tentang surat itu. Kemudian supaya lebih jelas, nama penerima, nomor kontak dan alamat ini dicatatkan ketika didisposisikan. Surat mana yang didisposisikan sudah tahu, dari siapa pengirimnya sudah tahu, dari ID disposisi ini untuk mencatat ini. Kemudian tanggal berapa didisposisikannya perlu kita tambahkan. Siapa yang mendisposisikan, adminnya, dari ID admin kita tahu. Siapa nama penerimanya di sini kita catat. Nomor kontak, nomor HP-nya mungkin di sini. Kemudian alamatnya. Nah, inilah review dari kelompok 10 ini. Tentu saja di relasi ini, struktur database-nya nanti ini biasa juga disebut dengan relasi antar tabel. Jadi kita akan melihat relasinya. Nah, di sini tentu saja mengalami perubahan ya. Jadi admin ini nanti relasinya dengan disposisi surat, ID surat di sini munculnya nanti ketika kita tambahkan melakukan proses disposisi. Jadi begitu juga dengan data-data ini, mungkin nanti ada perubahan. Demikian review yang saya berikan terhadap kelompok ini. Jadi ketika ERD ini pun berubah, maka nanti ke depannya untuk struktur database-nya, kemudian tabelnya juga akan berubah. Sekian, mudah-mudahan bisa diterima hasil review dari terutama bentuk ERD-nya dari kelompok ini. Demikian, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.